Namaku Tony. Orang-orang mengenalku sebagai anak tukang becak yang tinggal di gang sempit di pinggiran kota. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dalam kekurangan. Kalau hujan deras, atap rumahku bocor di 5 tempat. Kalau lapar, aku hanya bisa berharap ibu punya cukup uang untuk beli nasi dan tempe goreng. Aku tak pernah tahu siapa ayah kandungku. Ibu bilang ayah meninggal saat aku masih bayi, tapi aku merasa selalu ada yang aneh dalam cerita itu. Ia menghindar setiap kali aku bertanya lebih lanjut, namun aku tidak pernah mendesaknya. Aku pikir mungkin memang ada hal yang terlalu menyakitkan untuk diingat. Sejak kecil aku sudah membantu ibu berjualan gorengan. Pagi-pagi aku bangun lebih awal dari anak-anak lain, membantu menyiapkan adonan, menggoreng, lalu ikut menjual di pinggir jalan. Di sekolah, aku sering diejek karena baju seragamku lusuh, sepatu robek, dan bekal makananku hanya air putih dan sepotong ubi rebus. Tapi aku tetap bertahan. Aku percaya pendidikan adalah satu-satunya jalan agar aku bisa mengubah nasib. Saat SMP, aku mulai bekerja paruh waktu sebagai tukang cuci motor. Aku pulang sore dengan tangan penuh sabun dan baju basah, tapi tetap semangat karena bisa bantu ibu menabung. Aku punya cita-cita besar, menjadi orang sukses dan membelikan ibu rumah yang layak, namun hidup memang tak pernah mudah bagiku. Saat SMA, ibu jatuh sakit keras. Kami tak punya uang untuk berobat ke rumah sakit. Aku rela keluar sekolah demi merawat ibu dan bekerja penuh waktu sebagai kuli angkut di pasar. Siang malam aku bekerja, sementara ibu semakin kurus dari hari ke hari. Sampai akhirnya, satu malam di musim hujan, ibu menghembuskan napas terakhir di pangkuanku. Hari itu, duniaku seperti runtuh. Aku merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Tak ada keluarga, tak ada arah hidup. Aku bahkan tak tahu harus menangis kepada siapa. Setelah pemakaman ibu yang sangat sederhana, aku pindah dari rumah petak kami karena tak sanggup membayar sewa. Aku mulai hidup di empran toko, tidur beralaskan kardus, dan makan dari sisa warung. Tapi aku bukan tipe orang yang menyerah. Beberapa tahun kemudian, aku menemukan pekerjaan sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan ruko. Dari sana, aku pelan-pelan belajar teknik bangunan hingga akhirnya dipercaya jadi kepala tukang. Dengan gaji yang sedikit lebih besar, aku menyewa kamar kecil di kontrakan dan mulai menata hidup. Aku juga mulai menabung kembali, meskipun sedikit. Hingga suatu hari saat bekerja di proyek bangunan rumah tinggal, aku bertemu dengan seorang wanita, namanya Ayu. Ia datang sebagai klien, mendampingi orang tuanya yang sedang membangun rumah baru. Tak seperti kebanyakan wanita yang pernah kutemui, Ayu berbeda. Ia tidak jijik saat melihat tanganku kotor. Ia juga tidak memandang rendah aku yang hanya lulusan SMP dan kuli bangunan. Justru sebaliknya, ia tertarik dengan caraku bekerja, teliti, tekun, dan penuh tanggung jawab. Kami mulai sering mengobrol, mulanya hanya soal pembangunan, lalu berkembang menjadi obrolan ringan tentang mimpi dan kehidupan. Ayu bercerita bahwa ia pernah hampir dijodohkan oleh orang tuanya, tapi ia menolak karena tak ingin hidup berpura-pura dalam pernikahan. Ia ingin menikah karena cinta dan ketulusan, bukan karena kekayaan atau nama keluarga. Aku merasa seperti sedang bermimpi saat ia mulai menyukai aku. Bahkan aku sempat berpikir, apa mungkin wanita seperti dia mencintai pria seperti aku? Tapi Ayu tidak peduli. Ia bilang, aku tidak mencintaimu karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Dan sejak hari itu hidupku mulai berubah perlahan. Bukan karena aku jadi kaya raya, tidak. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai tanpa syarat. Namun aku tak tahu bahwa jauh di balik semua ini, ada rahasia besar tentang siapa aku sebenarnya. Sebuah kebenaran yang telah dikunci rapat sejak aku bayi. Kebenaran yang bisa mengubah segalanya, hidupku, pandanganku, bahkan hubunganku dengan Ayu. Rahasia itu akan mulai terungkap tak lama setelah aku menikahinya. Pernikahan kami sederhana, tak ada gedung mewah, tak ada gaun putih panjang menjuntai seperti di film-film. Hanya sebuah tenda kecil di halaman rumah kontrakan milik orang tua Ayu, dengan kursi plastik dan nasi kotak untuk tamu. Tapi saat aku
Memandang Ayu yang duduk di sampingku dengan senyum yang tak pernah pudar, aku merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan, kataku pelan padanya malam itu. Hanya cinta dan janji akan bekerja keras setiap hari. Ayu menggenggam tanganku. Itu lebih dari cukup, Tony. Setelah menikah, kami pindah ke rumah kontrakan kecil di dekat proyek tempat aku bekerja. Ayu membuka jasa menjahit kecil-kecilan dari rumah, sementara aku tetap bekerja sebagai mandor bangunan. Hidup kami pas-pasan. Kadang harus makan seadanya, tapi tidak pernah kekurangan tawa dan semangat. Tapi kebahagiaan itu mulai terganggu oleh satu hal kecil, sebuah surat tua yang kutemukan secara tak sengaja. Hari itu, aku sedang membersihkan lemari tua milik ibu angkatku yang sudah bertahun-tahun tak dibuka sejak ia meninggal. Di antara tumpukan baju lusuh dan koran lama, aku menemukan sebuah kotak kecil dari kayu. Isinya, selembar surat, sebuah foto bayi, dan kalung emas dengan inisial TR. Aku terdiam. Foto itu fotoku saat bayi. Aku mengenalinya dari tahi. Lalat kecil di pelipis kiri, tapi yang membuatku bingung adalah tulisan di belakangnya. Untuk Tony, anakku tercinta, suatu hari kamu akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangan rapi dengan tinta yang sudah mulai pudar. Aku tunjukkan surat itu pada Ayu. Ia membacanya perlahan, lalu memandangku. Tony, kamu pernah tanya ke ibumu soal ini? Aku menggeleng. Tidak pernah berani. Waktu kecil aku sering penasaran, tapi setiap kali aku tanya, beliau selalu diam. Kadang menangis. Ayu duduk di sampingku, memandangi foto itu dengan wajah serius. Aku yakin ini penting. Mungkin ini petunjuk tentang orang tua kandungmu. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati aku ragu. Buat apa mengungkit masa lalu yang sudah terkubur? Lagi pula ibu yang merawatku selama ini, sekalipun bukan kandung, adalah satu-satunya sosok yang kupanggil keluarga. Tapi bagian dari diriku tetap penasaran. Siapa aku sebenarnya? Beberapa hari kemudian, Ayu memberanikan diri mengajak aku mengunjungi kelurahan untuk mencari data akta lahirku. Anehnya, tak ada catatan resmi tentang kelahiranku. Nama Tony memang tercatat, tapi tak ada nama orang tua, hanya dicatat sebagai anak asuh. Kami melanjutkan pencarian ke panti asuhan terdekat, siapa tahu aku pernah tinggal di sana saat bayi, dan di sanalah seorang pengurus panti bernama Bu Rika mengenali kalungku. Saya ingat kalung ini. Dulu, hampir 30 tahun lalu, ada bayi yang ditinggalkan di depan panti dengan kalung ini tergantung di lehernya. Tapi sebelum kami sempat memasukkannya ke data resmi, bayi itu langsung diambil kembali oleh seorang perempuan. Katanya ia saudara bayi itu, tapi setelah itu kami tak pernah melihat mereka lagi. Deg, jantungku berdebar. Ayu menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Berarti kamu pernah ditinggalkan, lalu dibawa lagi oleh seseorang? Perempuan itu pasti ibu angkatku, gumamku. Tak yakin. Tapi semakin aku pikir, semakin masuk akal. Mungkin itulah sebabnya tak ada dokumen resmi. Mungkin itulah kenapa ibu selalu menghindari pertanyaan soal ayah dan masa laluku. Hari demi hari pikiran itu terus menghantuiku. Aku jadi sering termenung, sulit tidur. Aku merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu menuju masa lalu yang selama ini tertutup rapat. Aku ingin tahu, tapi aku juga takut Ayu melihat aku berubah. Kita nggak harus cari tahu sekarang kalau kamu belum siap, katanya. Suatu malam, tapi aku percaya kamu berhak tahu asal-usulmu. Aku menatapnya. Kamu nggak takut kalau ternyata aku berasal dari keluarga yang buruk? Atau kalau aku bukan seperti yang kamu bayangkan? Ayu tersenyum. Aku mencintai kamu apa adanya. Masa lalumu bukan yang membuatmu jadi orang baik, hatimu yang membuatmu istimewa. Malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis di depan Ayu, tapi aku tak tahu bahwa kebenaran yang sedang kami dekati bukanlah sekadar cerita lama. Ada sesuatu yang besar, lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Sebuah rahasia yang telah disembunyikan dengan rapi oleh orang-orang yang selama ini mengamatiku diam-diam. Dan mereka
sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali ke dalam hidupku. Hari-hari setelah kunjungan ke panti asuhan terasa seperti mimpi yang belum selesai. Aku kembali bekerja seperti biasa, memikul semen, mengecek gambar bangunan, dan memberi arahan ke para tukang. Tapi pikiranku selalu melayang ke foto bayi itu, ke surat tanpa nama, dan kalung dengan inisial TR yang masih kusimpan di saku dalam jaket kerjaku. Rasanya seperti aku sedang berdiri di tepi jurang yang curam, penasaran, tapi takut melangkah. Suatu sore saat aku pulang dari proyek, aku melihat Ayu duduk di teras rumah dengan wajah gelisah. Di pangkuannya ada sebuah amplop coklat besar yang belum dibuka. Ia menatapku lekat-lekat saat aku mendekat. Ada orang yang kirim ini tadi siang, ucapnya lirih. Nggak bilang siapa namanya, dia cuma nitip ke tetangga. Aku meraih amplop itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah surat, lagi-lagi tanpa nama pengirim. Tapi kali ini tulisannya jauh lebih tegas dan jelas. Tony, sudah saatnya kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Orang tuamu bukan seperti yang kamu kira. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, datanglah ke alamat ini, tapi jangan bawa siapapun. Ini soal hidupmu. Seorang yang tahu segalanya, alamat tertulis jelas, sebuah rumah tua di pinggiran kota. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Ayu langsung memegang lenganku. Jangan pergi sendiri, Ton, katanya tegas. Bisa saja ini jebakan. Aku mengangguk pelan, mencoba bersikap tenang. Tapi dalam hati, aku tahu aku akan tetap pergi. Karena jika ini memang berkaitan dengan masa laluku, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Malam harinya, aku pergi. Tanpa bilang apa-apa pada Ayu, aku naik motor bututku menuju alamat yang tertulis di surat. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup menyala di sepanjang sisi jalan. Rumah itu terletak di ujung gang buntu, rumah tua bergaya Belanda dengan cat yang sudah mengelupas dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Ada kesan misterius dan sedikit menyeramkan. Aku mengetuk pintu pelan, tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang pria tua dengan rambut putih dan mata tajam berdiri di ambang pintu. "Kamu Tony?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, menahan jantungku yang berdebar cepat. "Masuklah, aku sudah lama menunggumu." Di dalam rumah itu, aku melihat banyak foto tua tergantung di dinding. Salah satunya langsung membuat kakiku lemas. Foto sepasang pria dan wanita elegan berpakaian jas dan kebaya modern, dan di antara mereka, bayi kecil dengan kalung emas yang sama seperti yang kupunya. "Itu siapa?" tanyaku pelan. Pria tua itu menatapku lama sebelum menjawab, "Itu orang tuamu. Nama mereka Ronald dan Teresia. Mereka adalah pengusaha sukses, pemilik perusahaan besar yang sekarang masuk daftar 5 besar terkaya di negeri ini." Aku merasa seperti dipukul keras di kepala. "Mustahil," gumamku. "Aku cuma anak tukang gorengan. Aku hidup di jalanan." Pria itu duduk dan menatapku penuh belas kasihan. "Kamu memang dibesarkan dalam kemiskinan, Tony, tapi kamu bukan berasal dari sana. Dulu saat kamu bayi, ada ancaman besar pada keluargamu. Musuh bisnis ayahmu mengincar nyawamu. Jadi, orang tuamu memutuskan untuk menghilangkanmu demi keselamatanmu. Mereka menitipkanmu pada orang kepercayaan yang kemudian memilih membesarkanmu. Jauh dari kehidupan mereka, aku tak bisa berkata-kata. Kenapa mereka nggak pernah cari aku? Tanyaku akhirnya. Mereka mencarimu, Tony, selama bertahun-tahun. Tapi dunia ini kejam. Ada yang menyembunyikanmu lebih dalam. Dan baru-baru ini, saat mereka menemukan petunjuk tentang keberadaanmu, mereka memutuskan menunggu waktu yang tepat untuk mendekatimu. Aku menunduk, dadaku sesak, hatiku kacau. Aku tidak tahu harus senang atau marah. Aku tidak tahu harus bersyukur atau merasa dibuang. Lalu pria itu menyerahkan sesuatu padaku, sebuah kotak kecil berisi rekaman video. "Tonton ini di rumah. Itu dari ibumu, ibu kandungmu." Aku pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Ayu menungguku dengan wajah cemas. "Aku tahu kamu tetap pergi," katanya pelan. "Tapi aku lega kamu pulang dengan selamat." Aku tak langsung bicara, hanya menyerahkan kotak rekaman itu dan menyalakan video dari ponselku.
Di layar muncul seorang wanita paruh baya, wajahnya lembut, matanya sembab, seolah sudah terlalu lama menahan rindu. Halo, Tony. Maafkan kami, maafkan ibu dan ayah karena harus menghilang dari hidupmu. Tapi percayalah, semua ini kami lakukan untuk melindungimu. Dunia kami penuh bahaya waktu itu. Kami pikir, kalau kamu hidup dalam kesederhanaan, kamu bisa selamat. Dan kini, kamu telah tumbuh menjadi pria yang kuat, jujur, dan berani. Kami bangga padamu, sangat bangga. Layar padam. Aku menangis malam itu, bukan karena marah, bukan juga karena menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya aku tahu siapa diriku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa kisah hidupku belum selesai, ia baru saja dimulai. Pernikahan kami sederhana, tak ada gedung mewah, tak ada gaun putih panjang menjuntai seperti di film-film. Hanya sebuah tenda kecil di halaman rumah kontrakan milik orang tua Ayu, dengan kursi plastik dan nasi kotak untuk tamu. Tapi saat aku memandang Ayu yang duduk di sampingku dengan senyum yang tak pernah pudar, aku merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan, kataku pelan padanya malam itu. Hanya cinta dan janji akan bekerja keras setiap hari. Ayu menggenggam tanganku. Itu lebih dari cukup, Tony. Setelah menikah, kami pindah ke rumah kontrakan kecil di dekat proyek tempat aku bekerja. Ayu membuka jasa menjahit kecil-kecilan dari rumah, sementara aku tetap bekerja sebagai mandor bangunan. Hidup kami pas-pasan, kadang harus makan seadanya, tapi tidak pernah kekurangan tawa dan semangat. Tapi kebahagiaan itu mulai terganggu oleh satu hal kecil, sebuah surat tua yang kutemukan secara tak sengaja. Hari itu, aku sedang membersihkan lemari tua milik ibu angkatku yang sudah bertahun-tahun tak dibuka sejak ia meninggal. Di antara tumpukan baju lusuh dan koran lama, aku menemukan sebuah kotak kecil dari kayu. Isinya, selembar surat, sebuah foto bayi, dan kalung emas dengan inisial TR. Aku terdiam. Foto itu fotoku saat bayi. Aku mengenalinya dari tahi. Lalat kecil di pelipis kiri. Tapi yang membuatku bingung adalah tulisan di belakangnya. Untuk Tony, anakku tercinta, suatu hari kamu akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangan rapi dengan tinta yang sudah mulai pudar. Aku tunjukkan surat itu pada Ayu. Ia membacanya perlahan, lalu memandangku. Tony, kamu pernah tanya ke ibumu soal ini? Aku menggeleng. Tidak pernah berani. Waktu kecil aku sering penasaran, tapi setiap kali aku tanya, beliau selalu diam, kadang menangis. Ayu duduk di sampingku, memandangi foto itu dengan wajah serius. Aku yakin ini penting, mungkin ini petunjuk tentang orang tua kandungmu. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati aku ragu. Buat apa mengungkit masa lalu yang sudah terkubur? Lagi pula ibu yang merawatku selama ini, sekalipun bukan kandung, adalah satu-satunya sosok yang kupanggil keluarga. Tapi bagian dari diriku tetap penasaran. Siapa aku sebenarnya? Beberapa hari kemudian, Ayu memberanikan diri mengajak aku mengunjungi kelurahan untuk mencari data akta lahirku. Anehnya, tak ada catatan resmi tentang kelahiranku. Nama Tony memang tercatat, tapi tak ada nama orang tua, hanya dicatat sebagai anak asuh. Kami melanjutkan pencarian ke panti asuhan terdekat, siapa tahu aku pernah tinggal di sana saat bayi, dan di sanalah seorang pengurus panti bernama Burika mengenali kalungku. Saya ingat kalung ini. Dulu, hampir 30 tahun lalu, ada bayi yang ditinggalkan di depan panti dengan kalung ini tergantung di lehernya. Tapi sebelum kami sempat memasukkannya ke data resmi, bayi itu langsung diambil kembali oleh seorang perempuan. Katanya ia saudara bayi itu, tapi setelah itu kami tak pernah melihat mereka lagi. Deg, jantungku berdebar. Ayu menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Berarti kamu pernah ditinggalkan, lalu dibawa lagi oleh seseorang? Perempuan itu pasti ibu angkatku, gumamku, tak yakin. Tapi semakin aku pikir, semakin masuk akal. Mungkin itulah sebabnya tak ada dokumen resmi. Mungkin itulah kenapa ibu selalu menghindari pertanyaan soal ayah dan masa laluku.
Hari demi hari pikiran itu terus menghantuiku. Aku jadi sering termenung, sulit tidur. Aku merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu menuju masa lalu yang selama ini tertutup rapat. Aku ingin tahu, tapi aku juga takut Ayu melihat aku berubah. "Kita nggak harus cari tahu sekarang kalau kamu belum siap," katanya suatu malam. "Tapi aku percaya kamu berhak tahu asal-usulmu." Aku menatapnya. "Kamu nggak takut kalau ternyata aku berasal dari keluarga yang buruk? Atau kalau aku bukan seperti yang kamu bayangkan?" Ayu tersenyum. "Aku mencintai kamu apa adanya. Masa lalumu bukan yang membuatmu jadi orang baik, hatimu yang membuatmu istimewa." Malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis di depan Ayu, tapi aku tak tahu bahwa kebenaran yang sedang kami dekati bukanlah sekadar cerita lama. Ada sesuatu yang besar, lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Sebuah rahasia yang telah disembunyikan dengan rapi oleh orang-orang yang selama ini mengamatiku diam-diam. Dan mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali ke dalam hidupku. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti mimpi yang aneh. Setiap pagi aku bangun dan masih tinggal di kontrakan sempit, menatap langit-langit yang sudah mulai retak, mendengar suara motor lewat dan anak-anak kecil bermain di gang. Tapi setiap malam aku memikirkan rumah besar itu, wajah ibu dan ayah kandungku, dan semua cerita yang mereka sampaikan. Seperti ada dua dunia dalam hidupku sekarang, dan aku berada tepat di tengahnya. Suatu pagi aku menerima telepon dari ayah kandungku. "Tony, kami ingin kamu datang ke kantor hari ini. Ada yang ingin kami tunjukkan." Aku tak bisa menolak. Dengan ragu, aku mengenakan kemeja terbaik yang kupunya, yang warnanya mulai pudar karena sering dicuci. Ayu membantu menyetrikanya, lalu menggenggam tanganku sebelum aku pergi. "Aku nggak akan menahan kamu, Ton, tapi aku percaya kamu akan tahu mana yang terbaik untuk kita," ucapnya. Aku mengangguk. Dalam hati aku tahu Ayu sedang mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Perusahaan milik ayah ternyata jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Gedung pencakar langit itu menjulang di tengah kota, dikelilingi mobil-mobil mewah dan orang-orang berpakaian elegan. Aku merasa asing bahkan dari cara satpam menyambutku. Di lantai paling atas, aku disambut oleh ayah dan seorang pria berjas yang ternyata adalah penasihat keuangan keluarga kami. "Kami ingin kamu tahu warisanmu, Tony," ujar ayah. "Bukan hanya uang, tapi tanggung jawab. Perusahaan ini akan diwariskan kepadamu, dan kami ingin kamu mulai belajar hari ini." Aku tertegun. "Aku? Tapi aku nggak ngerti apa-apa soal bisnis." "Kami akan bimbing kamu," jawab pria itu. "Kamu tidak harus langsung memimpin, tapi kami butuh kamu untuk mulai belajar mengenal dunia yang seharusnya menjadi tempatmu." Lalu ayah menyerahkan selembar dokumen. Isinya tentang kepemilikan saham, hak waris, dan perjanjian-perjanjian penting. Aku membacanya sambil menahan napas. Angka-angka yang tertera di sana membuat tanganku berkeringat. Ini bukan tentang sekadar menjadi kaya. Ini tentang menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupku dan juga hidup Ayu. Tapi, entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal. Beberapa hari berlalu, aku mulai mengikuti pelatihan dasar di perusahaan. Setiap sore aku pulang dengan kepala penat, mencoba mencerna istilah-istilah asing dan strategi bisnis yang rumit. Aku tahu ayah berharap banyak. Ia bahkan mulai mengenalkan aku ke kolega penting dan menyebutku putra tunggal pewaris perusahaan. Namun, perlahan-lahan, aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku tak lagi punya waktu untuk duduk santai di teras rumah kontrakan atau sekadar ngobrol dengan tetangga. Aku tak lagi bisa membantu Ayu mencatat pesanan jahitannya. Bahkan untuk makan malam bersama pun mulai jarang. Sampai suatu malam Ayu berkata lirih, "Ton, kamu masih jadi dirimu yang dulu nggak sih?" Aku terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti tamparan. "Aku lihat kamu makin jauh. Kamu sibuk, aku ngerti. Tapi kamu berubah, Ton. Bukan karena uangnya, tapi karena kamu mulai ngerasa kayak dunia lamamu nggak penting lagi." Aku memandang matanya yang berkaca-kaca,
Ayu tidak sedang cemburu pada hartaku. Ia sedang kehilangan suaminya, aku. Keesokan harinya aku kembali ke kantor, tapi kali ini pikiranku kacau. Saat sedang rapat dengan dewan direksi, seorang wanita muncul. Penampilannya mewah, wajahnya tegas. Ia menatapku dengan tatapan dingin. Jadi ini anak yang kalian warisi perusahaan? Anak dari jalanan yang baru muncul setelah 28 tahun? Katanya sinis. Ayah terlihat tegang. Tony, ini Tante Rina, adik dari ibu. Dia komisaris utama perusahaan. Wanita itu mendekat dan menatapku tanpa senyum. Aku tahu siapa kamu, tapi aku nggak percaya begitu saja. Dunia ini bukan hanya soal darah, tapi soal kompetensi. Kamu pikir bisa duduk di kursi pewaris begitu saja? Banyak yang sudah bekerja keras bertahun-tahun di sini. Jangan pikir kamu bisa datang dan ambil semuanya dalam sekejap. Aku menatapnya tajam. Saya nggak datang untuk merebut apapun. Saya cuma ingin tahu siapa saya. Kalau begitu, lebih baik kamu tahu juga. Tidak semua orang di keluarga ini ingin kamu kembali, katanya dingin, lalu pergi meninggalkan ruangan. Ayah mencoba menenangkanku. Tapi aku sudah cukup. Malam itu aku duduk bersama Ayu di teras rumah kontrakan kami. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan suara jangkrik. Rasanya lebih damai dari ruangan ber-AC dan lantai marmer yang kemarin kududuki. Aku tahu sekarang, kataku pelan. Ayu menoleh. Tahu apa? Aku bukan milik dunia itu. Aku anak dari orang kaya ya, tapi hatiku tumbuh di sini. Di gang sempit, dipeluh kuli bangunan, dipelukan ibu angkatku, dan dicinta kamu. Ayu menatapku tanpa berkata-kata. Kalau aku tinggal di sana, mungkin aku bisa jadi orang penting. Tapi aku kehilangan semua yang penting buatku. Aku meraih tangannya. Aku akan bicara baik-baik ke mereka. Aku nggak akan menolak mereka sebagai keluarga. Tapi aku juga nggak akan meninggalkan hidupku yang sebenarnya. Ayu menangis, tapi kali ini tangis bahagia. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Matahari muncul perlahan di ufuk timur, menyinari genteng-genteng tua di sepanjang gang kecil tempat aku dan Ayu tinggal. Tapi hatiku tidak segar. Aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, aku akan membuat keputusan paling penting dalam hidupku. Aku berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding ruang tamu kontrakan kami. Kemeja yang kupakai rapi, walau warnanya sudah mulai pudar. Rambutku disisir sederhana. Tak ada dasi, tak ada jas, tapi hatiku penuh keyakinan. Ayu muncul dari dapur, membawa segelas teh manis. Ini, minum dulu, biar tenang, katanya sambil tersenyum. Aku menerimanya dan menatapnya lama. Terima kasih Ayu, kamu selalu jadi kekuatanku. Dia hanya tersenyum dan menggenggam tanganku. Apapun keputusanmu hari ini, aku tahu kamu sudah pikirkan dengan matang. Dan aku akan selalu di belakang kamu, aku mengangguk. Aku berangkat, ya. Mobil yang dikirim oleh ayah sudah menunggu di ujung gang. Sopirnya menunduk sopan, lalu membukakan pintu. Sepanjang perjalanan ke rumah besar itu, pikiranku kembali melayang ke masa lalu, ke saat aku mengepel lantai, mengaduk semen, mencari kerja harian, dan menyeka peluh dengan tangan kasar. Dulu aku pikir, itulah takdirku. Tapi sekarang aku tahu hidup bukan tentang dari mana kita berasal, tapi tentang kemana kita melangkah. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu sudah menunggu di ruang tamu. Mereka tampak lega saat melihatku datang. Kami pikir kamu nggak akan datang lagi, kata ayah sambil tersenyum. Aku duduk mencoba tetap tenang. Aku datang karena aku sudah membuat keputusan. Wajah mereka berubah sedikit tegang. Ayah mencondongkan badan, ibu menggenggam tanganku. Kami siap mendengarnya, nak, ujar ibu. Aku menarik napas panjang. Aku bersyukur sekali sudah tahu kebenaran. Aku tidak membenci kalian. Bahkan aku berterima kasih karena akhirnya aku tahu siapa orang tuaku yang sebenarnya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan hidup yang sudah aku jalani selama ini. Ayah menatapku, bingung. Maksudmu? Aku memutuskan untuk tidak tinggal di sini. Aku ingin tetap hidup bersama Ayu di tempat kami sekarang.
Aku ingin tetap bekerja, membangun hidup dari nol dengan cara kami sendiri. Aku ingin tetap jadi Tony yang selama ini bertahan meski dalam kekurangan. Ibu mulai menangis. Tapi, kamu tidak harus hidup susah lagi, nak. Semua ini milikmu juga. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak menolak warisan kalian, tapi aku ingin mengambilnya di waktu yang tepat. Sekarang aku belum siap untuk hidup sebagai orang kaya. Aku ingin belajar hidup dengan jujur, dengan kerja keras. Karena itu yang membuatku jadi siapa aku hari ini. Ayah terdiam lama. Lalu akhirnya, dia berdiri dan menepuk pundakku. Kalau itu pilihanmu, kami akan hormati. Tapi satu hal, Tony, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Kamu tetap anak kami, apapun yang kamu pilih. Aku tersenyum lega. Terima kasih, Ayah. Ibu, beberapa hari kemudian, aku kembali ke pekerjaan lamaku. Tapi kali ini, aku bukan lagi sekadar kuli bangunan. Ayah membantuku diam-diam dengan modal kecil, dan aku memulai usaha renovasi rumah kecil-kecilan. Aku mempekerjakan beberapa teman dari kampung, dan Ayu membantuku mengelola keuangan. Kontrakan kami tetap sempit, tapi penuh canda dan tawa. Setiap sore aku dan Ayu duduk di depan rumah sambil minum teh seperti dulu. Suatu sore Ayu duduk di sampingku sambil membawa kertas bergambar rumah sederhana. Gimana kalau kita mulai nabung buat beli tanah terus bangun rumah sendiri? Katanya sambil tersenyum lebar. Aku menatap gambar itu. Rumah kecil dengan taman kecil dan garasi sempit. Aku tersenyum. Rumah kecil yang dibangun dari cinta. Itu jauh lebih berharga dari istana. Kami saling pandang dan tertawa. Aku memeluknya erat. Dan saat itu aku sadar, hidup tidak harus mewah untuk bahagia. Yang terpenting adalah hati yang damai, cinta yang tulus, dan keberanian untuk memilih jalan sendiri, meskipun tidak mudah. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak aku dan Ayu memutuskan untuk menjalani hidup dengan cara kami sendiri. Usaha renovasi rumah yang aku rintis perlahan mulai dikenal. Pelanggan mulai berdatangan karena kejujuran dan hasil kerja yang memuaskan. Ayu juga mulai menerima lebih banyak pesanan jahit, bahkan ada butik kecil di kota yang mulai melirik desain buatannya. Kami memang belum kaya, tapi kami tidak pernah kekurangan. Dan yang paling penting, kami bahagia. Namun, kehidupan memang selalu punya caranya sendiri untuk memberi kejutan. Terkadang di saat kita paling tidak menduganya. Suatu pagi saat aku sedang mengecek pekerjaan di rumah pelanggan, ponselku berdering. Nomornya tidak ku kenal, tapi aku tetap menjawab. Halo? Selamat pagi, apakah ini dengan Bapak Tony? Ya, benar, ini siapa ya? Saya dari kantor notaris keluarga Bapak Haryanto. Kami ingin mengundang Anda dan istri Anda hadir ke kantor kami besok siang. Ada hal penting yang perlu disampaikan. Surat resmi sudah kami kirimkan ke alamat Anda. Aku terdiam sejenak. Haryanto, itu nama ayah kandungku. Baik, kami akan datang. Keesokan harinya, aku dan Ayu duduk di ruang kantor notaris. Ruangan itu rapi dan dingin, dindingnya dipenuhi rak buku tebal. Di hadapan kami duduk seorang pria tua berkacamata tebal yang tersenyum ramah. Terima kasih sudah datang. Perlu saya sampaikan, ini bukan pertemuan biasa. Bapak dan Ibu kandung Anda, Pak Haryanto dan Bu Ratna, meninggalkan sesuatu untuk Anda berdua di luar warisan resmi perusahaan. Aku dan Ayu saling pandang. Pak Haryanto ingin memberikan satu aset pribadi yang katanya sangat bermakna secara emosional. Dan satu lagi, permintaan khusus yang tertulis langsung dalam surat tangan beliau. Notaris itu membuka map, lalu menyerahkan kunci kecil dan selembar foto. Ini adalah rumah masa kecil beliau. Sebuah rumah tua yang beliau rawat selama puluhan tahun walau tidak pernah ditinggali lagi. Beliau ingin rumah itu menjadi milik Anda berdua. Beliau menyebutnya sebagai tempat awal yang baru, bukan hadiah untuk kemewahan, tapi simbol keluarga. Aku menatap foto rumah itu, sederhana, teduh, dan terasa hangat, walau hanya dalam gambar. Dan ini, lanjutnya sambil menyerahkan amplop coklat, surat pribadi dari beliau untuk Anda. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Tulisan, tangan ayah rapi dan penuh perasaan. Tony, anakku. Kami tidak pernah ingin kamu tumbuh tanpa cinta, tapi keadaan membuat kami harus kehilanganmu dulu. Melihatmu sekarang, kami tahu kamu tumbuh jadi pria sejati.
bukan karena harta, tapi karena hatimu. kami tahu kamu menolak hidup mewah demi tetap jadi dirimu sendiri. Itulah alasan kami memberi rumah ini. Bukan karena kamu perlu rumah besar, tapi karena kamu pantas punya tempat untuk menumbuhkan cinta yang sudah kalian tanam sejak lama. Dan satu hal lagi, Ayu bukan hanya istri yang luar biasa, dia juga pernah menyelamatkan hidup kami. Dulu saat perusahaan hampir bangkrut karena pengkhianatan orang dalam, desain dan ide sederhana milik Ayu yang dia kirim tanpa tahu siapa kami, menjadi penyelamat. Kami tidak tahu saat itu bahwa dia adalah menantu kami, tapi kami tahu dia wanita dengan hati paling tulus yang pernah kami temui. Rawat dia, rawat rumah ini. Bangun keluarga yang kami impikan, tapi tak sempat kami miliki. Kami menyayangi kalian selamanya. Ayah dan Ibu Ayu menangis tanpa suara saat aku selesai membaca. Aku memeluknya erat. Selama ini, kami berpikir kami hanya dua orang kecil yang berjuang di dunia yang besar. Tapi ternyata kisah kami sudah menyentuh banyak hal, bahkan di luar yang kami sadari. Beberapa bulan kemudian, aku dan Ayu pindah ke rumah itu. Rumah kayu yang penuh kenangan dan harapan baru. Kami merenovasinya sedikit, tetap mempertahankan keasliannya dan mengisinya dengan cinta, tawa, serta rencana-rencana masa depan. Usahaku berkembang. Ayu membuka butik kecil di samping rumah. Dan yang paling mengejutkan, di suatu pagi yang cerah, Ayu menunjukkan 2 garis merah di tes pack yang ia sembunyikan selama seminggu. Aku Hamilton, aku menatapnya tak percaya. Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Aku memeluknya dan berkata pelan, akhirnya keluarga kita akan benar-benar lengkap. Hidup tak pernah bisa ditebak. Tony lahir sebagai anak orang kaya, tumbuh sebagai anak miskin, lalu menemukan kembali siapa dirinya di tengah jalan. Tapi kebahagiaannya tidak datang dari harta atau kemewahan, melainkan dari cinta, ketulusan, dan keberanian untuk memilih jalan yang menurutnya benar. Dan dari semua kejutan yang terjadi, satu hal yang pasti, Tuhan selalu punya rencana indah. Di balik luka, jika kita tetap berjalan dengan hati yang jujur.